Musicbirthday.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Faza Ender. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang campuran. Meskipun kemarin sudah kita pelajari apa itu campuran, ciri-cirinya bagaimana, kemudian perbandingan antara unsurnya seperti apa, itu sudah kalian pahami pada pembelajaran yang dulu, yang kemarin-kemarin. Tapi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana campuran itu dipisahkan. Apa pentingnya mempelajari materi ini? Ketika kita mempelajari materi ini adalah materi yang sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya adalah ketika kita memiliki kendaraan bermotor, kita memerlukan bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar minyak salah satunya adalah bensin. Apakah kalian tahu bensin itu didapatkan dari mana? Saya yakin kalian sudah tahu didapatkan dari minyak bumi. Tapi apakah dari pengambilan minyak bumi itu langsung terbentuk bensin? Tentu tidak. Nah, bagaimana terbentuk bensin? Minyak bumi itu adalah mentahannya. Nah, untuk menjadi bensin, untuk menjadi pertalite, kemudian yang dan lain sebagainya, itu perlu pemisahan. Nah, disitulah kita mengerti bahwasanya pentingnya kita mempelajari tentang pemisahan campuran, karena minyak bumi itu adalah campuran. Contoh yang lain, ketika kita atau orang tua kalian sedang membangun rumah atau sedang merenovasi rumah, membutuhkan pasir, kemudian sebelum pasir itu diolah itu biasanya ada penyaringan antara pasir yang kecil-kecil, yang lembut-lembut, dan misalkan dengan kerikilnya. Itu juga salah satu dari pemisahan campuran. Oke, tidak usah tunggu lama, kita pelajari bersama apa itu pemisahan campuran. Pemisahan campuran. Apa dasar dari pemisahan campuran? Dasar pemisahan campuran adalah perbedaan sifat-sifat fisis. Fisis itu fisikanya, bukan kimianya. Zat penyusunnya seperti wujud zat, kemudian ukuran partikelnya, titik leleh atau titik beku atau titik didih, kemudian sifat magnetiknya, yang bisa juga kelarutan dan lain sebagainya. Ini dasar dari pemisahan campuran. Seperti halnya tadi memisahkan pasir dengan kerikil, berarti berdasarkan ukuran bendanya atau ukuran zatnya. Pemisahan campuran yang pertama yaitu filtrasi atau yang sering kita sebut dengan penyaringan. Merupakan metode pemisahan campuran zat padat dan zat cair yang memiliki partikel penyusun yang berbeda. Bukan cuma hanya zat padat dan zat cair saja, tapi juga bisa berupa zat padat dengan zat padat, tapi partikelnya besarannya berbeda. Nah, salah satu alat yang ada di laboratorium untuk filtrasi adalah kertas saring. Contohnya seperti kertas, tapi ketika dikasih air, nah kemudian ada air, ada campuran berupa zat padatnya, kemudian itu kita masukkan ke dalam saringan pada
kertas saringnya, nanti airnya akan lolos, tapi zat padatnya tidak akan lolos. Hampir sama persis seperti saringan. Nah, zat yang tertahan dan tertinggal di penyaringan itu namanya residu. Nah, cairan yang dapat lolos dari penyaringan adalah filtrat. Bukan cuma hanya cairan saja, tapi sesuatu hal atau sesuatu zat yang dia lolos di penyaringan itu namanya filtrat. Nah, contoh penyaringan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pembuatan santan. Santan itu terbuat dari kelapa yang diparut, kemudian dikasih air, kemudian kita peras menggunakan saringan. Nah, air yang lolos dari penyaringan namanya filtrat, ampas yang tidak lolos yang ada di atas itu namanya residu atau sisa. Nah, ini contohnya. Kan ini ada pasir, ada air, kemudian di sini kasih kertas saring. Air dan pasirnya kita tuangkan di kertas saring, airnya akan lolos, tapi pasirnya tetap akan tertahan di kertas saring. Nah, air yang lolos namanya residu, pasir yang tertahan namanya, air yang lolos namanya filtrat, yang tidak lolos yang berupa padatan yaitu pasir namanya residu. Itu. Ini sebagai contohnya pembuatan santan. Berikutnya yang kedua destilasi atau penyulingan. Adalah proses pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat. Nah, perbedaan titik didih zat dilakukan dengan dua proses. Ada dua proses ini, itu penguapan dan pengembunan. Jadi diuapkan dulu, setelah diuapkan kemudian diembunkan. Cairan hasil destilasi namanya destilat. Air yang diperoleh dari hasil destilasi disebut dengan aquades atau air suling. Jika aquades didestilasi lagi, ya aquades ini dari hasil dari destilasi kemudian didestilasi lagi disebut dengan aquabides. Nah, aquabides ini biasa yang digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan cairan infus di rumah sakit. Contoh, pemisahan air laut jadi air tawar, atau pemisahan minyak bumi yang tadi saya jelaskan di awal, pemisahan minyak wangi, pembuatan minyak wangi dan lain sebagainya. Atau mungkin juga bisa pembuatan minyak kayu putih yang mungkin sering kalian gunakan ketika sedang tidak sehat. Itu juga hasil dari destilasi atau penyulingan. Ini sebagai contohnya, ini destilasi secara sederhana. Ini ada air kemudian dipanaskan. Di sini ada termometer untuk mengetahui suhunya. Kemudian di sini ada pipa. Dia akan menguap, uapannya akan menuju ke pipa ini. Nah, ketika pipa ini dia akan berubah menjadi embun. Nah, embun ini nantinya akan menjadi titik yang nantinya akan terkumpul di sini. Ini sebagai destilasi sederhana. Nah, kalau destilasi yang kompleks ini atau destilasi yang bertingkat ini terjadi di penyulingan pada minyak bumi. Tidak mungkin seperti ini, tapi di situ ada tahapan-tahapan tersendirinya yang nantinya minyak bumi itu nanti bisa menjadi bensin, bisa menjadi solar, bisa menjadi cat, atau mungkin bisa menjadi aspal dan lain sebagainya. Evaporasi atau penguapan. Pemisahan zat padat yang terlarut dalam air atau campuran homogen. Pemisahannya dengan cara penguapan dan terjadi kristalisasi.
Mungkin bisa ada bayangannya ya. Kira-kira contohnya seperti apa? Contohnya pada pembuatan garam oleh para petani garam dari air laut. Biasanya di situ sudah dikasih lahan luas seperti sawah tapi rata. Kemudian airnya diambil dari air laut, ditaruh di situ, kemudian didiamkan setelah beberapa hari. Biasanya nanti akan menguap, airnya menguap, kemudian nanti garam-garam yang terkandung di air laut dia akan mengendap. Ini sebagai contohnya, ini ada air, ada larutan garam, berarti air dicampur dengan garam, kemudian dikasih cawan evaporasi. Ini tidak menyatu, tapi di sini dikasih jarak, ada jadwalnya. Nah ini dipanaskan, setelah dipanaskan berikutnya ini dia akan menguap. Nah ini cairan yang ada di sini, cairan larutan garam, airnya dia akan menguap, tetapi nantinya garam yang terkandung di larutan garam dia akan menjadi kristal dan berhubung menjadi butiran-butiran garam yang bersama seperti yang saya ceritakan. Ini sebagai contoh dari petani garam. Airnya diambilkan dari air laut, kemudian nanti ditaruh di sini, kemudian dijemur beberapa hari. Nanti ketika dia sudah menguap, nanti yang tertinggal adalah butiran-butiran garam. Baru nanti para petani garam dia akan mengumpulkan seperti itu. Berikutnya sublimasi. Suatu proses pemisahan campuran pada zat-zat yang dapat menyublim. Pemisahan dengan cara pemanasan dan pendinginan. Jadi dipanaskan terlebih dahulu, kemudian baru nanti didinginkan. Panasan biasanya nanti menguap, penguapan itu nanti didinginkan. Contohnya adalah campuran iodin dan garam. Sebagai contohnya, ini ada campuran kapur, barus dan pasir. Ini nanti kemudian dibakar. Di sini ada es batu, ini nanti sebagai pendinginnya. Ini kromatografi. Apa itu kromatografi? Pemisahan campuran yang di dalamnya yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang dicampur pada suatu medium. Biasanya kromatografi di sini berkaitan dengan warna. Biasanya digunakan media kertas untuk memisahkan. Kertas yang berisi hasil pemisahan kromatografi disebut dengan kromatogram. Manfaatnya apa sih? Menguji pewarnaan makanan, kemudian menguji tinta yang digunakan dalam pemalsuan dokumen penting, mungkin seperti kertas atau materai. Menguji urin itu nanti misalkan tes narkoba, dia mengandung narkoba atau mengkonsumsi narkoba atau tidak, positif atau negatif. Menguji bahan pestisida pada sayur dan buah, atau juga seperti yang kemarin saya jelaskan pada pengujian asam basa garam, salah satunya menggunakan kertas lakmus. Nah, dasarnya ini adalah kromatografi. Nah, ini sebagai contohnya. Sebagai contoh dari kromatografi. Apakah kita bisa melakukan hal kromatografi? Bisa. Sebagai contohnya adalah ketika kalian pulang sekolah membawa tas, kemudian pulang sekolah dalam kondisi hujan dan kalian terjang hujan itu, biasanya kertas yang kalian punya atau buku yang kalian punya yang sudah ada tulisannya kemudian basah, kemudian kalian keringkan, biasanya tintanya
akan berubah menjadi dua atau tulisannya berubah menjadi dua. Itu salah satu contoh dari proses pemisahan campuran kromatografi. Sentrifugasi merupakan metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang sangat halus dan jumlah campurannya sedikit. Contohnya apa? Memisahkan komponen darah. Nah, darah itu seperti apa? Nanti kalian dapat pelajari ketika nanti naik ke kelas 8. Darah yang kalian punya, misalkan kalian kena pisau atau luka kemudian mengeluarkan darah yang kalian keluarkan itu ada campurannya, bukan cuma hanya darah saja tapi ada campurannya. Nah, salah satunya adalah menggunakan alat namanya sentrifugal. Ini biasanya di dalam laboratorium kesehatan seperti di rumah sakit. Tapi kalau di sekolahan biasanya tidak memiliki, kalaupun ada pun sangat jarang sekali. Nah, kalau kita menggunakan alat sentrifugal, salah satu contohnya menggunakan darah kita ambil, masukkan ke dalam tabung reaksinya nanti dimasukkan ke dalam alat yang namanya sentrifugal. Kemudian sentrifugal itu nanti diputar dengan kecepatan tertentu dengan waktu tertentu pula. Yang mengetahui biasanya dokter atau perawat atau orang yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, setelah diputar, darah yang tadi kita ambil berwarna merah, setelah diputar dengan kecepatan tertentu dan waktu tertentu pula, nanti darah akan memisah. Yang tadinya merah berubah menjadi ada yang berwarna pink, ada yang berwarna kuning. Nah, yang kuning namanya plasma darah. Itu sekitar 55% dari darah kita. Plasma darah itu cairan darah. Nah, ini yang berwarna apa ini? Pink. Ini unsur seluler. Unsur seluler itu apa? Banyak. Ada yang namanya sel darah merah, ada yang namanya sel darah putih, ada yang namanya saya lupa. Trombosit. Nah, di situ ada yang sebagai untuk membekukan darah ketika kita terjadi luka. Ada juga sel darah putih dan keping darah. Ini sel darah merah. Demikian untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan video ini kalian share kepada teman kalian yang belum mengetahui video ini. Silakan bisa kalian lihat, kemudian kalian pahami, kemudian kalian catat di buku kalian masing-masing. Nanti ketika PJJ ini sudah berakhir dan kita tatap muka, nanti kita bahas lagi bersama di kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar, jangan menyerah, jangan patah semangat, kurangi bermain, manfaatkan waktu yang ada untuk belajar. Kemudian selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga, dengan makan makanan yang bergizi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.